Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita akan lanjutkan sukses TKA Saintek UTBK SBMPTN 2021 dengan topik lain. Kalau yang pertama itu adalah dinamika partikel, topik yang kedua ini adalah besaran dan gerak. Dan sekaligus juga ini bisa sebagai bahan review untuk kelas 10, ya, materi besaran dan gerak. Sebagai acuan untuk melihat bagaimana kesulitan soal atau tipe soal yang kira-kira Anda akan hadapi nanti, kita ambilkan dari soal-soal yang sesungguhnya, yaitu SBMPTN, SIMA UI, UMUGM tahun 2019 yang saya peroleh dari internet. Ya. Nah, ini adalah UTBK SBMPTN 2019 soal nomor 1. Dimensi dan energi kinetik adalah, dimensi dari energi kinetik adalah yang mana, ya. Jadi kita lihat energi kinetik, rumusnya adalah setengah mv kuadrat, ya. M itu massa, ya. M itu massa, satuannya kilogram, jadi dimensinya M. Kan MLT kan, ya. L itu panjang, meter, T itu waktu, detik. V itu kecepatan. Anda sudah tahu kecepatan itu satuannya meter per sekon. Meter itu panjang. L, ya, sekon itu waktu, T. Kan begitu. Atau ini kita singkat LT-1. Oke, jadi kalau kita setengah tidak punya dimensi. Jadi dengan demikian dimensi energi kinetik akan sama dengan dimensi massa, M, dikali dimensi kecepatan, ini LT-1, dipangkatkan 2. Nah, begini. Jadi ini dimensi M, dimensi L dipangkatkan 2, L pangkat 2. T-1 dipangkatkan 2, T-2. Ya, ini. Ya, jadi jawaban B, ML kuadrat T-2. Ini nomor 1. Nomor 2, masih dimensi dan besaran. Ya, dan masih soal dimensi. Ini sama UTBK SBMPTN 2019. Cuman mungkin gelombang yang lain, ya. Karena ada 2 gelombang kan. Mungkin ini gelombang kedua atau ya pokoknya soalnya sama lah. Sama. Jadi berarti nggak mungkin dua-duanya keluar. Pasti gelombangnya beda. Nomor 1 momentum sudut. Dimensinya ini. Ya udah, momentum sudut itu apa? Rumusnya. Ya. Saya kasih coret untuk membedakan dengan L ini, ya. Momentum sudut itu rumusnya RMV. Ada lagi satu I omega. Tapi ini kita kurang pakai. Yang kita pakai ini RMV supaya jelas. R itu adalah jarak ke poros. Ya, jarak ke poros. Jarak ke poros meter berarti satuannya. Berarti dimensinya L. M itu massa, M. V kecepatan, sudah tadi, LT-1. Ya. LT-1. Ah, begini. Ya, di sini kebetulan tanda kurung kurawalnya dihilangkan, nggak ada masalah. Ya. Ini L jadi L kuadrat. Ini M sendirian, T-1. Ya. Jadi M L kuadrat T-1. Jadi nomor 1 benar, ya. Karena itu kita bilang kalau nomor 1 benar, berarti C udah pasti salah. Karena nggak ada 1, E udah pasti salah. Sekarang kita periksa 2, gitu. Periksa 2, gitu. Apa 2? Momen inersia. Momen inersia itu I. Rumusnya apa? MR kuadrat. Ya. Jadi dimensi momen inersia sama dimensi M. Massa itu M. R itu jarak ke poros, L jadinya, ya. Jadi L kuadrat. ML kuadrat, ini ML pangkat 3, salah. Ya, jadi nomor 2 salah. Ya. Kalau nomor 2 salah berarti A pasti salah karena ada nomor 2. D ada nomor 2 salah. Jadi jawabnya B. Tidak perlu 3 kita periksa. Ya, 3 tidak perlu diperiksa, ya. Jadi sudah selesai di sini. Jawabannya B.
3 tidak perlu diperiksa. Kalau ini hanya untuk belajar. Saya periksa ini hanya untuk belajar. Ya, momen gaya. Ya, momen gaya. Momen gaya itu torsi ya. Itu adalah L kali F kan? Atau kalau dalam bahasa vektor, R vektor cross F vektor gitu kan? Ya, karena kalau dimensi nggak usah lah kita pakai vektor. Ini anggaplah L, jarak. Jarak ya. Jarak itu L. F itu gaya. Nah, kita nggak tahu gaya itu apa. Oke, gaya itu apa? Massa kali percepatan. Massa itu M. Ya, percepatan itu kan meter. Satunya meter per sekon kuadrat kan. Meter itu L. Sekon kuadrat itu T kuadrat. T kuadrat di penyebut jadi T-2. Nah, Anda sudah mahir itu ya. Jadi L kali F-nya itu M L T-2. Ini yang benar. Ini pasti salah. Ini pasti salah. M. Oke, benar M. L kali L benar L kuadrat. Tapi ini dulu. Ini M kuadrat, ini M. Sorry, ini M. L, ya so benar L. Gaya. Tadi nomor 1 benar, nomor 2 salah. Iya benar, nomor 3 harus benar. Iya benar, 1 dan 3 ya. ML, ya kan? Ini M, ini L kan? M, L kali L, L kuadrat, benar, T-2. Oh benar kan? Ya memang harus benar, nomor 3. Karena jawabnya B ya. Oke, ya B tidak perlu diperiksa ya. Tidak perlu diperiksa. Ini hanya untuk belajar. Nomor 3, ini tentang gerak. Kalau tadi itu dimensi, satuan. Ini tentang gerak, diambil juga dari soal UTBK SBMPTN 2019. Ya, soalnya seperti ini. Dua mobil A dan B bergerak saling berlawanan. Nah, jadi dia begini. Mula-mula start bareng, berlawanan. Anggap aja A di kiri, B di kanan. B ke kanan, A ke kiri. Ya, mobil A bergerak dengan 20. Ya, satu aja nggak usah ditulis lah. Mobil B 30. Berapa waktu yang dibutuhkan sehingga kedua mobil terpisah sejauh 1.200 meter? Ya, taruhlah pada saat T itu di sini. Ya toh? Pada saat T. Berarti ini adalah jarak yang ditempuh oleh A kan? Ya, jarak yang ditempuh oleh A. Kalau jarak itu kan diambil positifnya aja ya. Diambil positifnya aja ya. Delta SA. Sementara yang B taruhlah dia di sini. Lebih jauh tentu ya. Tapi nggak usah lah. Ini nggak ada, bukan gambaran. Ini B, ini A. Pada saat T. Dia menempuh delta SB. Nah, begini ya. Ke sana ya. Nah, ini terpisah. Kan itu diketahuinya. Dibutuhkan sehingga kedua mobil terpisah sejauh 1.200 meter. Jadi ini tuh 1.200 meter. Ya, kalau dari ini jarak ya gampang kan. Delta SA tambah delta SB sama dengan 1.200. Kemudian, jadi kita tidak perlu plus minus ini, jarak aja. Kemudian GLB. GLB itu kan S sama dengan V kali T. Jadi delta SA ya PA kali T. Waktunya sama ya. Delta SB, VB kali T. Harus sama dengan 1.200. PA-nya 20. 20 T. PB-nya 30. 30 T sama dengan 1.200. Jadi 50 T sama dengan 1.200. Nolnya hilang 1. Jadi T-nya 120 per 5. 20 lebih. Ya, 24 detik. Jadi jawaban yang C. Ya, jawaban yang C. Ya, soalnya sederhana karena waktu Anda hanya 1 menit. Ya. Cuma 1 menit. Jadi memang soalnya tidak akan terlalu susah ya sekarang ini. Ya. Cuma Anda harus cepat, makanya harus latihan dari sekarang dan harus tahu jenis-jenis soalnya seperti apa ya. Kalau SBMPTN mungkin 1,4 ya. Harus sama. Kalau ini ya sekarang ya. Tapi ini kan waktu itu 2018. Waktunya masih agak lebih lama. Sekarang Anda berhadapan 20 soal, waktunya 20 menit lebih. Oke? Itu nomor 3, sekarang kita masuk ke nomor 4. Ya.
Sebuah benda bermasa 100 gram. Ya. Nanti kalau kita perlu pasti jadi kilo ya. Jadi kita nggak apa-apa, kita kerjakan aja. Masanya 100 gram atau 0,1 kilo. Bergerak pada bidang XY. Jadi bidang XY seperti kertas ini. Ya, bidang XY 2 dimensi. X-nya fungsi waktu, Y-nya fungsi waktu. Maka kalau 2 dimensi Anda sudah tahu. Kita sebut RT kan. Yaitu XT dengan vektor satuan I. Jadi kita anggap ini I, ini J gitu aja kan. Ditambah YTJ. Gitu. Jadi kalau kita masukkan tentu ini adalah 2T kuadrat dikurang 2T tambah 1I. Kan gitu. Ditambah 3T kurang 4J. Gitu. Ya. Besar gaya yang bekerja pada benda. Jadi kita ditanya itu besar gaya. Besar ya. Ya, Anda tahu kalau gaya itu M kali percepatan kan. Massa kali percepatan. Massanya sudah ada. Jadi kita harus hitung percepatan. Nah, bagaimana ngitung percepatan dari posisi? Anda sudah tahu kan, kalau ini posisi, diturunkan dulu 1 kali. Kita dapat kecepatan. Kemudian kecepatan ini kita turunkan lagi 1 kali. Baru kita dapat percepatan. Kan begitu. Jadi 2 kali turunan. Oke, yang pertama V ya. Yang pertama V. Ya, turunkan ya dr per dt. Gitu ya. Maka ini akan sama dengan ini diturunkan dengan vektor satuan I 2T kuadrat 4T. Anda sudah mahir itu ya. Pangkat turun, pangkat kurang 1. 2T 2 I. Ya kan? Ditambah ini 3T 3. Ini 0 ya. Bilangan tetap turunannya 0. 3J begini. Nah, sekarang dari sini baru kita cari A kan gitu. dV per dt kan. Diturunkan lagi kecepatan itu sekali lagi. Diturunkan 4T, 4. Ini 0, ya 4I. Nah ini 3, 0, 0J. Jadi 4I aja. Ya, berarti gayanya dalam vektor ya, M kali A. Oke, M-nya berapa? 0,1. A-nya ini 4I. Newton ya. Maka ini akan sama dengan 0,4I Newton. Ya, kalau besarnya I-nya hilangkan aja. Karena besar dari itu kan 1. 0,4 Newton. Oke, jadi jawabannya adalah D. Ya, masuk akal 1 menit ya. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Sebuah bola berada di tepi sungai. Nah, ini gambar ini diketahui. Ini bola ini. Selebar 4 meter. Jadi Anda bisa bayangkan lebarnya 4 meter. Perbedaan tinggi antara kedua sisi sungai. Jadi ini sisi sungai ini sisi sungai di seberang. Terjadi perbedaan 15 cm. Ya. Jadi kalau kita gambar secara ini, ya. Ya, dipertinggi aja lah, dipertinggi aja biar kelihatan ya. Nah, ini. Ya. Ini 15 cm ini. Gitu. Ini 4 meter. Ya, seperti ditunjukkan gambar. Jadi gambarnya diketahui ya. Kemudian bola dipukul mendatar. Dipukul mendatar. Kalau Anda pukul mendatar gini ya, dipukul mendatar gini. Nah, dipukul mendatar dikasih gaya maksudnya. Maka dia akan bergerak mendatar kan. Meninggalkan tepi sungai ini dengan arah mendatar. Nah, maka gerak. Supaya sampai di sini dia akan begini. Nah, lintasan parabola. Ya, jadi ini adalah gerak parabola. Taruhlah ini O, ini A. Gerak parabola ini. Dari O ke A. Gini. Jika percepatan gravitasi 10, berapa besar kelajuan minimum? Ini kan ada kecepatan ya, yang diberikan ya. Ini kita sebut V0 kan. Ya.
Berapa fenol minimum? Minimum agar tidak jatuh ke dalam sungai. Jadi minimal dia sampai di titik A ini, ya. Fenol minimumnya sama dengan berapa? Nah, tentu kalau gerak parabola kan ada sumbu X, ada sumbu Y kan gitu. Pertama, sumbu X itu gerak lurus beraturan. Sementara sumbu Y GLBB, ya toh. Kenapa? Karena gravitasi hanya ada pada, nah, perhatikan gravitasi hanya ada pada sumbu Y. Di sumbu X nggak ada. Jadi GLB. Nah, di sumbu X kecepatan awal terus kan? Kecepatan awal pada sumbu X sama dengan V0. Itu yang ditanya. Kalau sumbu Y, kecepatan awal pada sumbu Y, berapa kecepatan awal pada sumbu Y? 0, nggak ada. 0. Itu. Terus apa lagi yang diketahui? Ini ada 15. 15 ini apa? Kalau Anda perhatikan, 15 ini adalah Y kan? Nah, arahnya ke bawah. Ini adalah Y. Anggap aja arah ke bawah positif. Karena tidak pernah bergerak ke atas ya. Tidak pernah bergerak ke atas. Jadi anggap aja arah ke bawah positif. Ya. Jadi anggap aja arah vertikal ke bawah itu positif. Jadi percepatannya juga akan positif nanti. AY itu akan positif plus G. Ya, 10. Kemudian Y-nya juga positif. Berapa Y-nya? 15 cm. Jadikan meter ya 0,15 meter. Oke. Terus ini apa ini? X. Ini adalah X kan? Ini kan ke sana kan? Ya, X kan? Ini X ini. Anggap aja arah ke kiri positif. Jadi X-nya sama dengan 4. Nah, gitu. Jadi arah vertikal ke bawah positif. Arah ke kiri positif karena dia tidak pernah ke kanan, ya toh? Itu. Maka X-nya sama dengan 4. Itu yang diketahui. Jadi kita ada dua persamaan kan? Misalnya Anda mulai dari GLB. Berarti ini X akan sama dengan V0 X kan? V0 kali T. Nah, X-nya tahu 4. V0 ditanya. Nah, T-nya nggak tahu. T-nya nggak tahu. Berarti harus dari sumbu Y kan? GLBB. GLBB kan? Kalau sumbu Y, GLBB. Jadi kalau Y, diketahuinya Y. Jadi Y rumusnya apa? Ya delta Y biasanya kan? Ya, V0T tambah setengah T kuadrat. Itu rumusnya kan? Tapi ini harus sumbu Y ya. Harus sumbu Y. Ya. V0-nya harus V0 Y. V0-nya harus V0 Y. V0 Y 0. Ya ini 0. Ini 0. Tambah setengah A-nya 10. Kali T kuadrat. Delta Y-nya berapa delta Y-nya? Delta Y 0,15. Nah, jadi kalau ini kita kalikan 2, 0,30 sama dengan 10 T kuadrat. Maka T kuadratnya sama dengan 0,30 per 10. Ya kan? Ini kan seperti nggak ada ini. Sama aja nggak ada. 3 per 100. Berarti T-nya 1/10 akar 3. Ya kan? Kan diakarkan ini. Oke, tinggal dimasukkan ke sini. Nah, jadi 4 sama dengan V0 kali akar 3 per 10. Berarti V0-nya sama dengan kali silang ini. 40 per akar 3. Ya. Jadi jawabannya 40 per akar 3. Ya. Nah, inilah kelima soal kita untuk gambaran soal yang akan Anda hadapi nanti di UTBK SBMPTN 2019. 1 menit kira-kira Anda untuk membuat soal. Karena itu Anda harus belajar banyak contoh soal, karena itu miliki buku soal-soal yang banyak ya. Kalau hanya sedikit, Anda kurang ini, dan teorinya juga bagus. Anda bisa coba dengan buku saya. Ada 2 itu kalau untuk anak kelas 3 namanya Master Book. Ya. Untuk kelas 3 namanya Master Book. Kalau Anda mau pelajaran kelas 3 aja namanya buku penuntun fisika ya. Yang biasanya saya berikan pada waktu kita menjelaskan tentang teori. Yang baru itu adalah model atom kan. Yang akan kita lanjutkan nanti
pada judul radioaktivitas ya untuk kelas 12. Terima kasih Anda sudah memperhatikan dan belajar dari video kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda, membantu Anda di dalam mempersiapkan diri menghadapi SBMPTN UTBK tahun 2021. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama. Dan juga untuk memberikan kami semangat agar kami tetap bisa menyediakan pembelajaran paket seperti ini. Karena kami merasa ini Anda butuhkan. Dan sekaligus juga Anda tidak ketinggalan dengan video-video yang banyak kami muat, baik pelajaran matematik, fisika, dan kimia. Sekitar 260 video, dan akan terus bertambah setiap hari. Akhirnya, semangat belajar mandiri di rumah, dan sukses selalu bersama Anda. Saya Martin Kaminan.